Pembahasan sejarah Sunda Galuh tiada habisnya. Demikian pula untuk sosok Prabu Jiongwanara yang tak lekang ditelan zaman. Banyak kisah dikaitkan dengan namanya. Di antaranya, sebagai Raja Galuh, bersumber dari naskah lontar Sunda kuno, menyatakan bahwa Prabu Jiongwanara merupakan nama untuk Sang Manara, penguasa Galuh, dari tahun 739 sampai 783 Masehi. Sang Manara atau Prabu Salakabuana, dan dalam cerita, ia memerintahkan Galuh selama 44 tahun dengan wilayah antara Banyumas atau Sungai Cipamali di timur hingga Sungai Citarum di sebelah barat. Sang Manarah adalah putra Prabu Adimulya Permana di Kusuma, Raja Galuh yang terbunuh oleh utusan Temperan yang waktu itu menjadi Pati Galuh. Setelah menginjak remaja, ia kemudian merebut kembali kekuasaan dari keturunan Sanjaya yaitu Sang Tamparan Barmawijaya alias Raja Bondan dengan dukungan penuh kakeknya, atau kemudian dikenal dengan nama Atibalangkandan atau Bima Raja, lebih dikenal dengan Sang Hyang Resi Agung, atau orang tua Prabu Aji Putih, atau kakeknya Prabu Bratakusuma alias Prabu Tajimalela. Ibunya Jiongmanara adalah Nyai Dewi Naganingrum, merupakan cucu dari Balangan Terang. Dan setelah Permana meninggal, setelah cukup lama memerintah, Jiongwanara mengundurkan diri dari pemerintahan. Pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh menantunya sendiri, yaitu Sang Manistri atau Lutung Kasarung. Prabu Manistri bergelar Prabu Dharma Sakti Wirajaya Swara, berkuasa dari tahun 783 sampai 799 Masehi. Prabu Manarah pada tahun 783 Masehi melakukan Mano Raja Sunya di Dharma Raja Sumedang Larang. Sesungguhnya yang disebut kesucian hidup di hutan. Pergi ke gunung adalah menganggap tubuhnya sebagai hutan belukar dan mulai bersiap-siap untuk merampasnya, menghilangkan rerumputan di dalam hati yang senantiasa menumbangkan kehendak nafsu buruk, sehingga tidak dapat berperilaku baik. Ia bagaikan rumput di kayangan, ia bagaikan hari yang jelek, perumputan yang tak terbatas. Pikiran suci dicabuti dan tidak diberikan tumbuh nafsu duniawi itu. Nafsu berarti keinginan yang menarik, bagaikan. Ia bagaikan rumput yang menimbulkan berbagai hal, seperti cara pula Maria Dakarna. Roda harta, raga dewasa, moha satwa raja, tamah cita, budimana, bayu sabda hadap, mayo prabana, dan tresna. Semua itu dibersihkan dan dilupakan segala macam indera itu. Lidah atau alat pengecap dilupakan sampai mati, sehingga tidak ada kemarahan. Hasilnya bernama tapa atau pengendalian. Brata berarti tak henti-hentinya beriada kepada Tuhan. Yatya puja berarti segala suguhan yang baik itu dipersembahkan kepada Tuhan yang menjaga sahyang. Dengan melakukan pemujaan terus-menerus. Sedangkan arcana berarti segala kesenangan Tuhan terhadap musuh-musuhnya. Posisi Pramana dalam keadaan serba sulit. Sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda. Kepada Sanjaya yang telah membunuh kakeknya sendiri. Permana di Kusuma memilih untuk meninggalkan istana.
Ia akan bertapa di dekat perbatasan Sunda, sebelah timur Sungai Cimano, dan sekaligus juga meninggalkan istrinya. Pemerintahan ia serahkan kepada Tamparan, anak Sanjaya. Menurut buku Pakuning Alam, ia bertapa di Gunung Padang Damaraja Sumedang. Mandi minyak yang senang membuat hubungan terlarang. Istri Pramana di Kusuma. Demikian seorang raja yang memahami ajaran kependetaan. Hubungan. Rahasia mereka membuahkan seorang anak laki-laki. Hubungan terlarang itu terjadi karena beberapa alasan. Pangerannya merupakan pengantin baru yang berusia 19 tahun. Kedua baik Tamparan maupun pangerannya umurnya sebaya dan memahami ajaran tapa. Ketika keduanya sama-sama cicit arus bawah. Selain itu, mereka sama-sama merasakan penderitaan jiwa. Kurang diterima di Galuh. Agar hubungan gelapnya tak tercium oleh orang lain, menyuruh seseorang untuk membunuh Pramana di Kusuma. Dan setelah si pembunuh bayaran tersebut berhasil menghabisi Pramana di Kusuma dan berkehendak menyiapkan tapa yang suci. Langkah ini diambil Tamparan agar, namun sepandai-pandainya menyembunyikan kejadian ini, tercium oleh Ki Balantreng atau Arya Bima Raksa. Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Medangkamula atau Bumi Mataram dari ibunya sebelum meninggalkan Pakuan. Ia mengatur pembagian kekuasaan kepada Tamparan dan Resi Guru Demonawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamparan. Galunggung diperintah oleh Resi Guru Damunawan. Demonawan inilah yang kemudian mendirikan Istana Saunggala, yang kelak sempat dijadikan Tiongwanara untuk memilih Manuraja Sonya. Sekian cerita tentang Ciwanara. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti dinanti, ibarat sebuah tutup kantong yang siap memayunginya. Bunyi yang terdengar di angkasa tampak menyatu. Ia tampak halus bagaikan tanpa cinta, sehingga menjadi wawasan melihatnya. Mampu menghilangkan kotoran untuk mencapai kebahagiaan di alam niskala. Di saat memahami atau mengajarkan tentang kependetaan, Prambanan Jita menjadi tujuannya. Sedang kari di dalam hati diibaratkan medan pertempuran. Beranak dan beristri. Badan itu tidak sebagai badannya. Semua alat makan tempatnya tidur. Permaisuri taman singgasana. Tidak ada rasa bimbang dan sedih padanya. Segala tempat beliau disembah dan diutamakan. Adapun negaranya diperintah oleh menantunya sendiri. Tidak henti-hentinya meraih kesempurnaan. Manarah meninggal pada tahun 798 saat ia berusia 80. Tapa Brata dianggap oleh para penganut spiritual hal yang sangat penting dalam kesejahteraan orang kuno. Konsep tapa dan Tapa Brata diambil langsung dari konsep Hindu yang berasal dari buku-buku Weda.
selama berabad-abad. Pada pertapaan dianggap sebagai orang keramat, dan anggapan bahwa orang menjalankan kehidupan yang serta mampu menahan hawa nafsu. Orang dapat mencapai tujuan-tujuan yang sangat penting. Dalam cerita-cerita wayang kita sering dapat menjumpai orang Jawa mengenai berbagai cara bertapa oleh kehendak. Dalam karangannya mengenai Kista Dharma Kusuma, berikut adalah berbagai cara menjalankan tapa. Dengan kedua kaki diikat pada tahan sebuah pohon, yaitu bersemedi di samping makam atau nenek moyang, atau orang keramat untuk suatu jangka waktu tertentu. Cara bertapa semacam ini biasanya didahului oleh suatu janji. Lalu ada tapa bolot, yaitu tidak dan tidak membersihkan diri selama jangka waktu dengan menyendiri di dalam hutan. Lalu ada tapa ngambang, yaitu dengan jalan merendamkan diri di tengah sungai. Lalu ada tapa ngeli, adalah cara bersemedi di atas sebuah rakit. Lalu ada tapa tilam, dengan cara tidur untuk suatu jangka waktu. Dan ada tapa mutia, yaitu hanya makan nasi saja tanpa lauk pauk. Dilakukan dengan jalan, tidak tidur tetapi boleh makan. Sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang hanya menjalankan tirakat saja. Batas antara tirakat dan tapa brata. Walaupun demikian, bahwa kita harus memperhatikan bahwa ke-11 jenis tapa brata itu semua biasanya dijalankan dengan tata urut tersendiri. Oleh karena itu, tapa semacam itu mirip dengan tapa pada orang Hindu-Buddha. Ada suatu perbedaan fungsional, namun sering terjadi bahwa orang melakukan tapa brata dengan maksud untuk memperoleh wahyu. Ini adalah untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Tapa merupakan salah satu cara penting. Dulu, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galih Pakuan. Pada suatu hari, Arya Kebonan untuk menyampaikan laporan mengenai wilayah di dalam istana. Arya Kebonan kagum akan kenikmatan kehidupan raja dan mengatakan bahwa ia pun berkeinginan untuk menjadi raja juga. Hal ini karena raja adalah orang yang punya kemampuan sakti. Tidak disangka, raja ternyata memperoleh Arya Kebonan menjadi raja di Kerajaan Galih Pakuan. Arya Kebonan diperbolehkan menjadi raja sementara. Namun ada dua syarat yang diberikan. Pertama, Arya Kebonan wajib memerintah secara adil dan bijaksana. Arya Kebonan dilarang memperlakukan permaisuri di istana layaknya istrinya sendiri. Raja dengan kesaktiannya kemudian membuat wajah dan memberi nama baru, yakni Prabu Barmawijaya Kusuma, yang kini sudah menjadi lebih muda. Sayangnya, Prabu Darmawijaya Kusuma justru bersikap sombong. Ia pun memperlakukan dua permaisuri Prabu Permana seakan-akan adalah istrinya sendiri, meski keduanya berusaha menghindar. Dewi Pangrenyap
dan Dewi Naganingrum bermimpi, jatuhan, dan menimbang bulan. Sebuah mimpi aneh. Karena biasanya hanya dialami oleh perempuan hamil. Prabu Barmawijaya Kusuma yang merasa tak memperlakukan mereka seperti istri sendiri, lalu memanggil petapa untuk menjalankan arti mimpi tersebut, yang sebetulnya adalah Prabu Permana di Kusuma yang sedang menyamar. Mengatakan bahwa kedua permaisuri sedang hamil anak laki-laki. Prabu Darmawijaya Kusuma tak terima dengan ucapan Ajar Sukaresi. Namun serangan Prabu Darmawijaya Kusuma tidak mempan, dan kerisnya malah bengkok. Kendati demikian, tubuh Ajar Sukaresi kemudian tetap rubuh. Sementara itu, kedua permaisuri menjadi benar-benar hamil. Seperti yang dikatakan Ajar Sukaresi, Dewi Pangranyak melahirkan anak laki-laki yang dinamai Haryang Banga. Suatu ketika, bayi dalam kandungan Dewi Naganingrum bisa berbicara bahwa kekuasaan Prabu, karena sikap jahat dan janji-janjinya yang dilanggar, Prabu Barmawijaya Kusuma yang mendengar ucapan ia ingin menyingkirkan bayi dalam kandungan Dewi Naganingrum. Prabu Darmawijaya Kusuma lalu bersekongkol dengan Dewi Pangranyak. Setelah lahir untuk dilemparkan ke Sungai Citadui. Singkat cerita, persekongkolan Prabu Darmawijaya Kusuma karenanya Ratu Naganingrum menjadi sedih. Apalagi ia juga dijatuhi hukuman mati karena melahirkan anak. Anjing dianggap sebagai kutukan dari dewa. Seorang petugas kerajaan bernama Kerajaan Wabatara Lengser diminta mengeksekusi Ratu Naganingrum karena tahu akan kelicikan Prabu Barmawijaya Kusuma, agar bisa mengaku bahwa ia telah menjalankan tugas. Sementara Ratu Naganingrum hidup di hutan. Ternyata bayi Ratu Naganingrum ditemukan oleh sepasang suami istri tua yang terletak di tepian Sungai Citandui dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Bayi yang ditemukan kemudian dibawa. Seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda. Pada suatu hari, pemuda dan ayahnya sedang pergi ke hutan. Dan monyet yang disebut Ciong dan Wanara, sang pemuda, pun tertarik dengan sebutan dua hewan yang dilihatnya. Di desa Ciong Wanara adalah orang yang dihormati. Sampai pada suatu hari, ia paham bahwa hal itu disebabkan karena ia. Jiwa Nara menjadi penasaran. Ia memutuskan pergi ke Galuh dengan dibekali telur oleh ayahnya. Itu nantinya diteteskan dengan bantuan unggas. Namun justru bertemu Nagawiru. Kepada Nagawiru kemudian Ciwanara berminta agar telur yang dibawanya diteteskan. Tionganara turut membawa anak ayam. Saat melanjutkan perjalanan menuju Galuh, tak terasa anak ayam Ciwanara telah menjadi ayam dewasa. Sang Ciwanara datang. Di Galuh sedang ada ajang sabung ayam besar-besaran.
dan ayam cium wanara tak ketinggalan ikut serta. Kabar mengenai ketangguhan ayam cium wanara. Prabu Darmawijaya, sang raja memerintahkan Uwa Batara Lengser untuk mencari Ciung Wanara. Namun setelah ketemu, Uwa Batara Lengser menceritakan semua perlakuan Prabu Darmawijaya kepada Ciung Wanara. Jiwanara diberi saran oleh Uwa Batara Lengser agar menentang Prabu Darmawijaya dengan setengah kerajaan sebagai taruhannya. Hasilnya ayam cium wanara menang dan telat. Xiao Wanara menjadi raja dari setengah kerajaan untuk orang-orang jahat dan berencana mencobloskan Prabu Darmajaya dengan berpura-pura mengundang untuk mengecek penjara yang baru. Jadi Ciung Wanara berhasil memasukkan keduanya ke penjara buatannya. Dan Dewi Pangeremyak, kejahatan yang telah dilakukan keduanya. Ia sontak membuat Hari yang bangga selaku anak Dewi Pangeranyet, Sedik dan Gusar. Sebuah rencana pemberontakan disiapkan. Pemberontakan benar-benar dijalankan. Dan pertempuran tidak terelakkan. Tiba-tiba muncul sosok Raja Prabu Permana di Kusuma kepada Ciung Wanara dan Hari yang bangga, melarang keduanya bertarung karena mereka adalah saudara. Sang raja mengeluarkan titah bahwa keduanya akan menjadi pemimpin kerajaan di negara baru yang terletak di timur Sungai Brebes. Pemerintahan Ciung Wanara dan Hari yang bangga yang memerintah di daerah Jawa. Jaka Susuru. Saya kembali menyelimuti kerajaan Galuh. Seakan rembulan yang menyinari di malam hari. Ketentraman dan kebahagiaan masyarakat Galuh kembali tercipta yang sekian lama dirindukan. Sekitar tahun 44 tahun. Dengan wilayah dari Banyumas sampai Citarum Karawang. Di kawasan Karangkamulian yang berdiri kurang lebih 25 hektar meninggalkan sisa-sisa kejayaan. Atau megalitikum yang ditandai dengan adanya menhir dan domelian. Biasa disebut dengan batu yang menyerupai. Dan dikuatkan dengan sebuah mata air atau sumur. Yang diberi nama Sumur Cikahuripan. Yang mempunyai arti air kehidupan. Dan sumur ini akan tetap ada airnya walaupun kemarau lama. Dengan cerita ini, kita bisa mengetahui bahwa tradisi orang Sunda, bahwa muasalnya kerajaan yang berdiri di daerah Jawa, merupakan pengemban dari Jawa Barat. Yang berada di kerajaan Galuh. Karena kerajaan Galuh merupakan kerajaan yang dibawa oleh kakaknya Ciung Wanara, yaitu Hari yang Bangga alias Jaka Susuhan, ke daerah Jawa bagian timur. Sampai saat ini cagar budaya Karangkamulian dengan nama terkenalnya Ciung Wanara. Selepas masa kelamnya, ketika waktu itu, sekarang memberikan keberkahan bagi para pedagang di sekitar. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Cisarayu. Juga Cimahi Kali Brebes yang di sebelah timur. Bawahan Tarumanegara. Sejarah mengenai kerajaan Galuh ada pada naskah kuno.
suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai kerajaan Galuh dimulai waktu Rahim Nyata, Rimegajati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh, Saat Linggarwarman, Raja Tarumanegara yang berkuasa dari tahun 666. Menantunya dari Sunda Putra, salah satu wilayah di bawah Tarumanegara. Sundapura pihak Galuh dipimpin oleh Vertikandayun memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Kerajaan Galuh dan Sunda sepakat berbagi wilayah Galuh Kawali sepeninggal Prabu Jayaningga. Penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon, yaitu Galuh Panguban Ciamis Selatan. Nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh. Tempat perlindungan terletak antara Cipamali dan Cisanggarung. Kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pujuk Umum Pengauban dibangun oleh Kamalarang. Dibantu oleh masyarakat Pakidulan yang tempatnya di tengah hutan berjarak dari Laut Sepinyirihan kurang lebih 5 km. Luasnya kurang lebih 100 depa persegi atau sekitar 1,2 meter. Sebelah utara dibuat alun-alun yang luasnya 50 depa persegi. 50 depa persegi, bangunan keratonnya yang sangat sederhana. Tengarannya yang didirikan 7 rumah untuk para menteri. Yang penting, Kabupaten Galuh Ciamis, kejayaan zaman Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu sebagai Bupati Galuh yang ke-16 mempunyai ilmu yang tinggi dan merupakan bupati pertama di wilayah itu. Memerintah dengan adil, disertai dengan kecintaannya pada rakyat. Adipati Arya Kusuma diningrat memimpin Galuh Ciamis. Itu sedang menjalankan tanam paksa. Sebetulnya ditatar priangan sejak tahun 1677 yang berkaitan dengan komoditasi kopi. Sungai Citarum menjadi pembatas. Tentu saja Kanjeng Prabu bersedih hati. Harus menanam kopi dan nila. Sementara hasilnya diambil oleh Belanda. Rakyat hanya kebagian mandi keringat. Cuma kebagian repotnya saja. Istri dan keluarga sehari-hari hanya mengurus kebun dan kopi teh. Tidak tega menyaksikan rakyat tersiksa oleh pemerintahan kolonial. Agar selama bekerja tanam paksa, mengharu biru setiap waktu, dilakukanlah pembangunan berupa pembuatan beberapa saluran yang sekarang disebut dengan saluran tersier dan sekunder, termasuk dan yang terkokoh. Sampai kini masih ada saluran air Garawangi. Jika Thomas pada tahun 1842 yang lebih terkenal dengan sebutan Naga Biru, berarti Naga Biru dibangun pada tahun 1843. Dan tidak bisa tidur sebelum berbakti pada rakyat itu. Dan kebun kelapa di berbagai tempat, malah untuk sosialisasi kelapa. Saat seserahan diwajibkan untuk membawa tunas kelapa, tempat mereka mengawali perjalanan. Dari zaman Kanjeng Prabu, perkebunan kelapa di Galuh Ciamis menjadi sangat subur. Dalam waktu tak
Terlalu lama Ciamis tersohor menjadi gudang kelapa paling makmur. Banyak pabrik minyak kelapa, terutama Tionghoa. Yang paling tersohor adalah Guanhien. Juania juga tinggal nama. Demikian juga yang lainnya. Saat ini minyak kelapa terdesak oleh minyak kelapa sawit dan minyak goreng jenis lainnya. Dari tahun 1853, tinggal di Keraton Salanga yang dibuat dari kayu jati yang kokoh. Luas lahan tempat keraton dengan kolam ikan. Di bagian lain dari keraton dan kaputran tempat para putri bupati. Di komplek keraton yang juga ada masjid. Di sebelah timur pemakaman ada situs yang sangat dikeramatkan. Orang Galuh percaya air di situ itu mengandung khasiat seperti yang dituliskan oleh Kanjeng Prabu dalam guguritan yang dibuatnya. Cina Tamban Penyakit Amal Jariah Kawolo, Bupati Galuh Ciamis. Aris Kusuma Diningrat Medali Mas Pajeng Kuning. Jamban takdir dari Yang Agung. Akhirnya penyembuh penyakit. Amal jariah saya Bupati Galau Ciamis. Arya Kusuma Diningrat Medali Mas Pajeng Kuning. Terutama keturunan Kanjeng Prabu. Kukuritan yang disusun dalam pupuk kinanti ini, selain bangunan dan kepentingan keluarga Bupati dan sarana lainnya, antara tahun 1859 sampai tahun 1877 diawali dengan pembangunan gedung pemerintahan kabupaten yang megah. Sekarang menghadap utara. Lantas gedung untuk asisten residen atau gedung kabupaten, sekaligus tempat tinggal bupati sekeluarga. Rumah permasyarakatan, Masjid Agung, dan gedung kantor telepon. Tampaknya Kanjeng Prabu sama sekali tidak melupakan satupun kepentingan masyarakat. Pendidikan diutamakan oleh bupati yang mahir berbahasa. Untuk pendidikan putra-putra yang sengaja dipanggil guru Belanda ke kantor untuk mengajarkan membaca. Pada tahun 1862, Kanjeng dalam mendirikan Sekolah Sunda. Tahun 1874. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah pertama di Tatar Sunda. Kanjeng Prabu mempunyai cara-cara tersendiri, terutama dalam upaya masih menyimpan persembahan berupa arca batu setinggi manusia. Kanjeng Prabu sengaja suka mengadakan silat uar ahmi dalam kumpulan. Seperti itulah ia mengajak rakyatnya dan perkumpulan membawa arca yang ada di rumahnya masing-masing. Rakyat setuju saja diminta membawa arca seperti itu. Dengan demikian, tanpa memakan waktu yang lama, sudah tidak ada lagi arca yang disimpan di rumah-rumah. Islam makar memancar seputaran Galuh, sementara arca-arca yang dikumpulkan masyarakat sekelilingnya ditamani pepohonan yang rimbun. Itu sebabnya sampai sekarang banyak arca di pemakaman Kanjeng Prabu yang bisa membaca aksara Latin.
Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Galuh Ciamis, yang disebut Ciamis, terkenal disebut dengan Onom. Jalan kereta api akan dibuka untuk melancarkan hubungan dari Tasikmalaya ke Manonjaya, Cimaragas, Banjar supaya sampai ke Yogyakarta. Permohonan supaya jalan kereta pusat kabupaten dan bukannya melewati Cimaragas Manonjaya, sebab perlu dibuat jembatan yang panjang di Cirahom dan Karangpucung. Tetapi akhirnya Belanda menerima permohonan itu. Walaupun stasiun yang dibangun Belanda kini sudah tua. Di antaranya kereta api Galuh. Kanjeng Prabu lengser. Jabatannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden. Kanjeng Prabu tidak hanya mengasuh sambil ongkang-ongkang kaki di kursi goyang. Masih pada zaman yang berkuasa. Tepatnya tahun 1870. Di Galuh Ciamis banyak perkebunan swasta. Pada tahun 1915, resmi masuk ke Keresidenan Priangan dan sebutannya menjadi Kabupaten Ciamis. Tanggal 1 Januari tahun 1926. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat dibagi menjadi 5 karesidenan dan 6 kota praja. Ciamis selanjutnya masuk ke Karesidenan Priangan Timur. Kanjeng Prabu juga membuat masjid megah. Adalah Haji Abdul Karim untuk pemakaran agama Islam. Supaya setiap desanya didirikan masjid, selain untuk ibadah secara umum, juga untuk anak-anak dan remaja belajar mengaji dan ilmu agama. Pendeknya untuk membangun mental spiritual masyarakat. Masjid Selagangga sangat ramai dikunjungi para remaja. Dan Jambansari yang tinggal sekuil. Situs yang dulu ada di sebelah barat. Telah tiada bekasnya barang sedikit pun. Di sebelah barat dan timur, sekarang sudah berubah menjadi perkampungan. Raja Galuh pertama adalah Retikan Dayun. Galuh awal sendiri. Nagreg Sekaran atau wilayah Tanjung Sari, Limbangan Garut. Tanjung Sari, Limbangan Garut, dan saudaranya, yaitu Karung Marala atau Karungkala, dan Mangkukuhan, Karyawan, dan Dewi Minasi, istri Retikan Dayun. Praktikan Dayun memerintah Galuh selama. Ia menikah dengan Putri Resi Makambria atau disebut juga dengan Dewi Chandra Rasmi. Perhatikan Dayun memiliki 3 orang anak, Wanayasa dan Adiminya. Karena Sempawajah yang menjadi Raja Galuh menggantikan Vetikan Dayun adalah Mandiminya, putra bungsunya. Sempawajah yang bergige Ompong menjadi pendeta Galunggung dan bergelar Patara. Sedangkan Wanayasa atau Rayang Kidul memilih jadi pendeta di Denul karena dirinya menderita kemil atau hernia. Mandi minyak memerintah di Galuh selama. Permaisurinya bernama Dewi Parwati dari Kerajaan Kelinga atau Kalingga. Namun, ternyata Mandi minyak menjalin istri dari Sempawajah.
Dari Perwati Madiminya memiliki putra bernama Sanaha. Kemudian Sanaha dinikahkan dengan Sena, yang menghasilkan seorang anak laki-laki yang kelak, yakni Sanjaya. Pada Prasasti Canggang dibuat tahun 732 Masehi. Disebutkan bahwa Sanjaya adalah anak Sena. Narayana menikah dengan putri dari Jayasingha Negara. Salah seorang anak dari Dewa Singa adalah Lima atau Ganjayana, yang ketika berkuasa memindahkan yang asalnya berlokasi di Jawa Tengah bagian selatan, Raja Galuh ketiga yaitu Sena, Raja Putra Linggabumi. Ia menjalin hubungan persahabatan dengan Trasbawa, yang memerintah kerajaan Sunda selama 54 tahun. Sanjaya dinikahkan dengan cucu Tarusbawa, putra mahkota, yang rencananya akan menggantikan Tarasbawa. Sembawa mati dalam usia muda. Terjaksana anak dari Sunda Sembawa dijadikan ahli waris kerajaan. Sanjaya lalu dinobatkan menjadi Raja Sunda. Sena digulingkan dari tahta Galuh, yang tak lain keponakannya sendiri, pada tahun 716. Dari putra sulungnya, Sempawajasena sendiri adalah cucu Medi Minyak. Jadi, Purbasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh, karena ayahnya adalah anak pertama racikan Dayun, karena dinilai tak layak menjadi pemimpin. Hubungan Purbasora dan Sena tak hanya keduanya sama-sama cucu Retika Dayun. Ayah Sena yaitu Mandi Minyak, istri Sempawaja. Anak Sena pun tak tinggal diam. Segera Sanjaya yang menganut Hindu meminta bantuan Parusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek istrinya. Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rayubut Sawal, sahabat baik Sena juga. Pasukan khusus ini dipimpin Sanjaya langsung, dipimpin Pati Anggada. Serangan dilakukan pada malam hari. Yang berhasil meloloskan diri hanyalah yaitu Arya Bimaraksa. Arya Bimaraksa dikenal juga dengan nama Ki Balangatrang, karena ia pun merupakan senapati kerajaan. Juga merupakan cucu Retikandayun dari putra kedua. Bimaraksa mula-mula bersembunyi di kampung Geger Sunten. Ia mendapat dukungan dari raja-raja di daerah Kuningan, karena dahulu membantu Purbasora dalam usaha menjatuhkan Sena, bahwa kecuali Purbasora, anggota keluarga Galuh lainnya harus tetap dihormati. Berhasrat menjadi penguasa Galuh, ia menyerang Galuh hanya dalam rangka balas dendam. Sanjaya segera mendatangi ayah Purbasora. Ia meminta agar uaknya itu menobatkan Damunawan menjadi Raja Galuh. Namun Sempakwajah menolak permohonan itu. Untuk melenyapkan Damunawan, Sanjaya pun tidak bisa menghubungi Balangatrang. Melihat situasi ini, terpaksa Sanjaya mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh. Sanjaya merupakan raja pertama Sunda dan Galuh. Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di Galuh, sebabnya karena ia bukan asli Galuh.
Maka dari itu, ia menobatkan Premana di Kusuma, cucu Purbasora, menjadi penguasa. Galuh sebelumnya Premana di Kusuma merupakan raja daerah. Dalam usia 43 tahun, ia telah dikenal sebagai Raja Resi dan bertapa sejak muda. Karena itu ia dijuluki dengan Bekawan Sanjala Jaya. Alasan lain Sanjaya mengangkatnya karena istri Premana di Kusuma, yakni Naganingrum, adalah cucu dari Ki Balangatran. Suami istri itu adalah cocok untuk mewakili keturunan Sempa. Anak pertama dan kedua Fretikan Dayung, Premana di Kusuma, dan Naganingrum. Kemudian memiliki anak lelaki bernama Surotama. Suratoma lahir pada tahun 718 Masehi. Ia masih kecil, berusia 5 tahun. Dalam sastra Sunda klasik, di hari kemudian, Kelaki Balandran, buyut dari ibunya, akan mengurai kisah tragis yang menimpa. Sekaligus menyiapkan Manarah untuk melakukan balas dendam Premana terhadap pemerintahan pusat di Pakuan. Putri dari Angada, Patih Sunda Sanjaya pun menunjuk putranya, Tamparan, sebagai Patih Galuh yang menganut Buddha. Penunjukan Tamparan bukannya tak beralasan. Sepak terjang pemerintahan Galuh, Premana di Kusuma pun terpaksa menerima kedudukan Raja Galuh. Karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman, baik hati terhadap raja bawahan yang setia, namun tak mengenal ampun.